Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Di video sebelumnya kita udah latihan soal sampai nomor 5 ya. Nah, di video ini kita lanjut nomor 6 sampai nomor 10 teman-teman. Oke, untuk nomor 6-nya itu saya masukkan latihan soal yang setuju tidak setuju atau netral dan ya pokoknya pilihan-pilihan kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi dari informasi yang saya dapat dari berbagai sumber, katanya untuk pilihan eh, jawaban sosial kultural ada yang dalam bentuk seperti itu. Nah, saya cari tahu eh, pilihan jawaban seperti itu maksudnya seperti apa, karena pastinya ya teman-teman, pembuatan soal itu nggak asal dibuat gitu ya, pasti ada tujuannya. Maka setelah saya cari tahu, ternyata pilihan jawaban setuju, tidak setuju, atau netral itu pemilihan jawaban yang menggunakan skala Likert ya. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya, skala Likert. Jadi skala ini digunakan untuk mengukur sikap ternyata teman-teman ya. Jadi skala ini digunakan untuk mengukur sikap. Jadi nanti ketika teman-teman mendapatkan soal-soal seperti itu, berarti teman-teman dimaksud akan diukur sikap, pendapat, dan persepsi teman-teman sendiri ya terhadap suatu pernyataan. Pernyataannya bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Oke. Ya ini sekedar informasi saja teman-teman ya. Jadi soal-soal seperti itu ternyata namanya pengukuran skala Likert ini. Mudah-mudahan saya nggak salah nyebut aja ya. Oke. Nah, ternyata saya juga baru tahu dalam pengukuran sikap itu biasanya ada 3 komponen teman-teman yang akan dinilai gitu ya. Mulai dari komponen afektif, kognitif, kemudian behavioral. Untuk afektif ini yang diukur itu adalah emosinya teman-teman ya. Ya, emosinya teman-teman yang dimana emosi ini adalah perasaan teman-teman itu positif atau negatif terhadap hal-hal tertentu gitu. Teman-teman terima atau tolak, kemudian teman-teman senang atau tidak senang terhadap suatu hal gitu ya. Jadi yang diukur adalah emosi teman-teman semua. Kemudian yang pengukuran kedua yaitu kognitif, yang dimana yang diukur adalah kepercayaan teman-teman semua. Ya, yang diukur kepercayaan. Yang ketiga adalah behavioral atau maaf ya, kecenderungan ya, kecenderungan atau bisa dibilang ya kebiasaan teman-teman lah yang diukur. Jadi nanti akan ada sebuah pernyataan. Nah, pernyataan itu bisa bersifat afektif, kognitif, behavioral ya, tergantung pernyataannya. Nah, itu nanti tujuannya masing-masing ada. Kalau pernyataannya dalam bentuk afektif, berarti yang diukur itu adalah emosi teman-teman. Kalau pernyataannya dalam bentuk kognitif, berarti yang diukur itu kepercayaannya. Kalau pernyataannya itu dalam bentuk behavioral, berarti yang diukur itu adalah kebiasaan teman-teman, kecenderungan teman-teman ya terhadap suatu objek tertentu. Nah, tentu saja teman-teman ketika mendapatkan hal-hal seperti ini, teman-teman tidak perlu terlalu ini ya menghabiskan waktu ini afektifkah, kognitif atau apa, nggak perlu dicari tahu teman-teman ya. Cukup teman-teman tahu aja kalau semisal jika dapat soal seperti itu berarti yang diukur adalah emosi, kepercayaan, dan kebiasaan teman-teman. Itu aja yang teman-teman perlu tahu. Nggak perlu dicari tahu ini pernyataannya afektif atau kognitif ya gitu. Ngabis-ngabisin waktu teman-teman. Oke? Nah, jadi dalam skala Likert itu sendiri itu mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu objek atau hal tertentu, atau dalam hal ini pernyataan teman-teman. Jadi nanti pilihannya akan dalam bentuk seperti ini: sangat setuju, setuju, netral. Netral ini antara setuju dan tidak. Kemudian kurang setuju, sama sekali tidak setuju. Jadi ibaratnya teman-teman ini disuruh memilih suatu kutub ya. Jadi di sini kutub 0, di sini netral ya. Ini ibaratkan aja ya teman-teman. Contoh aja.
Jadi di sini netral, kemudian di sini semisal setuju, di sini sangat setuju, gitu ya. Di sini kurang setuju atau tidak setuju, di sini sangat tidak setuju. Oke. Nah, saran saya ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini dan pilihan jawabannya seperti ini, teman-teman, jangan memilih netral, jangan memilih ini. Karena kalau kalian memilih netral, itu sama saja kalian tidak menjawab, ya. Menurut saya ini pendapat pribadi saya. Karena ketika saya baca artikel, makalah dan jurnalnya itu bahasanya seperti teman. Jadi ketika ada responden yang memilih netral, itu berarti dia tidak menjawab gitu. Dia tidak menjawab, artinya nilainya 0. Ya dalam hal ini berarti bisa dibilang semua pilihan netral itu jawabannya 1 gitu. Sekali lagi ya teman-teman, ini hanya pendapat pribadi saya. Bisa jadi pendapat saya salah ya. Ini pendapat pribadi saya aja. Nah, oke. Jadi saran saya jangan memilih netral. Jadi kalian harus memilih antara setuju atau tidak setuju, tergantung pernyataannya nanti. Kalau pernyataannya itu bersifat positif, teman-teman, ya, berarti teman-teman harus memilih sangat setuju. Kalau bersifat negatif, berarti teman-teman harus memilih sangat tidak setuju. Tapi nanti kita lihat ya seperti apa contohnya supaya lebih mudah memahami. Intinya seperti ini ya. Jika memang nanti di tes P3K tahun ini muncul soal seperti ini, ya, setidaknya kalian sudah paham tujuan dari diberikannya soal tersebut. Oke. Nah, pertama, sebelum saya masuk ke contoh soal, saya ingin beritahukan kepada teman-teman dulu. Jadi, seperti yang saya katakan di awal, tujuan dibuatnya soal dalam bentuk skala Likert itu, teman-teman, itu untuk mengukur sikap, kebiasaan dan emosi teman-teman semua, ya. Nah, biasanya sebelum membuat soal, itu memang pembuat soal sudah menyediakan indikator-indikator yang mau diukur gitu. Semisal di sini saya contohkan, saya ingin mengukur tentang kesetujuan atau ketidaksetujuan teman-teman terhadap kedisiplinan pegawai. Dalam hal kedisiplinan pegawai ini kan ada beberapa hal ya dalam kedisiplinan pegawai. Di sini saya ambil 3 poin aja, teman-teman. Yang pertama, masuk kerja tepat waktu. Itu kan masuk kedisiplinan pegawai. Kemudian masalah keterlibatan dalam politik. Kita tahu ya bahwa di dalam peraturan baik itu undang-undang maupun PP, namanya ASN itu dilarang terlibat dalam politik. Ya, nggak boleh teman-teman. Kemudian penyalahgunaan wewenang jabatan ini juga tidak diperbolehkan. Contohnya, semisal teman-teman melakukan penyelewengan aset negara atau hal segala macam seperti itu. Nah, itu juga melanggar larangan di dalam PP 94 ini. Nah, ini 3 poin ini yang akan saya jadikan dasar dalam pembuatan soal dari nomor 6 sampai 10, teman-teman. Oke ya, kita lanjut. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Ini pernyataan ya. Nomor 6, salah satu bentuk kedisiplinan pegawai adalah masuk kerja tepat waktu. Pilihan jawabannya A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Oke, kita lihat ya teman-teman, ini pernyataannya salah satu bentuk kedisiplinan pegawai adalah masuk kerja tepat waktu. Menurut teman-teman, ini pernyataan positif atau negatif? Menurut saya ini pernyataan positif. Ya, karena memang salah satu bentuk kedisiplinan pegawai itu adalah masuk kerja tepat waktu. Makanya kenapa di dalam PP 94 itu ada hukuman bagi pegawai yang tidak disiplin masuk kerja. Jadi ini
adalah positif ya teman-teman, berarti jawabannya adalah sangat setuju. Ya, seperti itu teman-teman. Saya rasa ini mudah ya buat kalian, tapi tentu saja ya, nanti ketika kalian tes P3K, menurut saya itu nggak akan semudah ini sih ya. Pastinya kalau psikolog yang bikin teman-teman, pasti kalian akan diberikan pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang kalian bingung gitu mau setuju atau nggak setuju. Ya ini sebagai contoh aja. Nah, karena ini pernyataan positif, maka saya pilih A, sangat setuju. Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya ya. Oh ya, pembagian poinnya seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Nomor 7, saya mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan hukuman kepada ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Jawabannya adalah, nah lihat dulu pernyataannya, ini pernyataan positif apa negatif? Ini saya mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan hukuman kepada ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan. Oke. Ini positif ya. Teman-teman bisa lihat, untuk memberikan hukuman kepada ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan. Ini positif ya. Maka jawabannya adalah sangat setuju. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini tuh biasanya dinilai itu ya sikap kalian sih. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nomor 8. Seharusnya pemerintah tidak melarang ASN untuk ikut dalam kampanye politik karena ASN juga adalah rakyat biasa yang mempunyai hak untuk memilih. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Kita kembali ke pernyataannya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, ya seharusnya pemerintah tidak melarang. Kata seharusnya ini biasanya lebih mengarah ke dia ini ngukur behavioralnya kita nggak sih, kepercayaan kita nggak sih, ya nggak? Nah, seharusnya gitu. Seharusnya pemerintah tidak melarang ASN untuk ikut dalam kampanye politik. Ya, kita tahu ya bahwa politik itu tidak diperbolehkan untuk ASN ya. ASN dilarang terlibat politik ya. Itu sudah ditegaskan dalam undang-undang, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya, ini pernyataan positif atau negatif? Menurut saya ini pernyataan negatif ya. Kalau pernyataan negatif, teman-teman, berarti jawabannya sangat tidak setuju ya. Karena gini, coba baca. Seharusnya pemerintah tidak melarang ASN, padahal jelas-jelas undang-undang melarang gitu ya. Dan itu juga sudah dijelaskan dalam peraturan ya, kenapa ASN itu dilarang terlibat gitu. Nah, pembagian poinnya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, coba kalau misal teman-teman masih bingung, coba dibaca ulang lagi aja ya pernyataannya. Bisa di-post dulu ya, bisa di-post dulu kemudian dibaca lagi pernyataannya. Jadi memang ya dalam kampanye politik itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang ASN, teman-teman ya. Jadi di dalam undang-undang ASN itu sudah dijelaskan apa-apa aja larangan seorang ASN. Nah, salah satunya ya terlibat politik, kita dilarang gitu. Dan kenapa pemerintah melarang ya pasti ada alasannya ya. Oke, kita lanjut. 9. Sebagai P3K, menerima uang dari kontraktor itu diperbolehkan selama nilainya di bawah 1 juta rupiah. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Oke, kita lihat pernyataannya. Sebagai P3K menerima uang dari kontraktor itu diperbolehkan. Padahal kita tahu ya, sebagai ASN kita nggak boleh nerima uang ya, teman-teman, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu
dari masyarakat biasa, kontraktor yang punya mungkin proyek di pemerintahan dan sebagainya. Walaupun nilainya di bawah 1 juta rupiah. Ya memang sih nggak dianggap korupsi kalau di bawah 1 juta rupiah, atau mungkin nggak dianggap gratifikasi mungkin ya. Tapi tetap aja nggak boleh teman-teman, karena akan biasanya kayak gitu akan berlanjut ke arah sana gitu biasanya. Ya tetap nggak boleh nerima uang ketika kita memberikan pelayanan gitu. Berarti kalau kita lihat ini pernyataan positif apa negatif? Ini pernyataan negatif ya menurut saya. Ini pernyataan negatif karena dia diperbolehkan menerima uang gitu. Jadi sebagai P3K menerima uang dari kontraktor itu diperbolehkan. Menurut saya ini pernyataan negatif. Jadi jawabannya sangat tidak setuju. Pembagian poinnya seperti ini ya. Oke. Kita lanjut lagi nomor terakhir untuk contoh latihan soal sosial kultural. Nomor 10, saya tidak setuju tes P3K 2023 dilakukan secara CAT karena akan menyulitkan peserta yang lanjut usia. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Saya tidak setuju tes P3K dilakukan secara CAT. Oke teman-teman, ini pernyataan positif atau negatif? Menurut saya ini pernyataan negatif ya teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya jika tes ini dilakukan secara CAT ini akan lebih memperkecil peluang seseorang itu berbuat curang. Ya memang sih masih ada yang buat curang, tapi kan teman-teman, memperkecil peluang mereka gitu untuk berbuat curang dibandingkan kita tidak menggunakan CAT. Jadi lebih transparan tes itu menggunakan CAT daripada tidak. Jadi kalau kalian tidak setuju, ini berarti pernyataan negatif menurut saya. Jika pernyataannya berkata seperti ini ya, saya tidak setuju tes P3K dilakukan secara CAT. Nah, karena ini pernyataan negatif teman-teman, berarti jawabannya apa? Ya, sangat tidak setuju ya. Jadi memang tes itu lebih baik ya dilakukan secara CAT gitu. Oke teman-teman, pembagian poinnya seperti ini ya. Oke, ini nomor terakhir. Sekian dulu ya teman-teman untuk contoh latihan sosial kultural. Kalian bisa cari referensi lain tentunya ya untuk belajar sosial kultural ini. Kalian bisa cari referensi di Google, di YouTube, ya terserah kalian aja. Pokoknya saya tetap merekomendasikan kalian cari referensi lain. Jangan berpatokan sama satu referensi, itu akan menyulitkan teman-teman semua nantinya ya. Lebih banyak referensi belajar yang kalian tahu, yang kalian pelajari, itu akan lebih baik ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan kekurangan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.